Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimah. Saya berasal dari kelompok 4, yang mana terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama, Nur Suryana. Yang kedua, Ratmiyati. Yang ketiga, Syahrul Akmal. Dan yang keempat, saya sendiri. Baik, di sini kelompok kami membahas tentang sistem perundang-undangan di Indonesia. Langsung saja, sistem perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan yang tertinggi adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disingkat dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sering disebut dengan Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Dan yang kelima, Peraturan Presiden atau sering disebut dengan Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah atau Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Kabupaten atau Kota. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering dikenal dengan UUD 1945. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, Ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus 2003. Berdasarkan sifatnya, keputusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah keputusan MPR yang mengikat ke dalam majelis. Saya akan menjelaskan tentang undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama dari Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal atau kepentingan masyarakat. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah sebagai itu. Yang pertama, Perpu ditunjukkan DPR dalam persidangan berikut.
Yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Yang ketiga, bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat, bila ditolak oleh DPR, Perpu juga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke. Selanjutnya, peraturan presiden atau Perpres. Perpres atau peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, peraturan daerah atau Perda provinsi. Perda atau provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD provinsi dengan persetujuan bersama dari gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah konon yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus Perdasus, serta peraturan daerah provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Perda Kabupaten atau Kota, yaitu Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota tersebut. Selanjutnya, termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah konon yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Tengku Ratmiati akan menjelaskan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan hierarki adalah penjajangan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Penjajangan didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan lain. Selain jenis dan hierarki tersebut, masih ada jenis perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya. Peraturan perundang-undangan lain ini juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipemerintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh 1. MPR, 2. DPD, 3. DPR, 4. Mahkamah Agung, 5. Mahkamah Konstitusi, 6. Badan Pemeriksa Keuangan, 7. Komisi Yudisial. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.